Halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Ekonomi Mikro akan mempresentasikan mengenai pasar persaingan monopolistik. Di kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Amelia Dian Ayu Kusmaningtyas, dan teman saya, Laurencia Septiani Mirna. Kemudian langsung saja, yaitu ada definisi pasar monopolistik. Jadi, pasar monopolistik ini merupakan suatu pasar yang terdapat banyak sekali produsen yang menghasilkan barang yang berbeda coraknya. Nah, di sini perbedaan dengan pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna ini barangnya adalah homogen. Dan di sini perbedaannya yaitu berbeda corak. Yang kedua, baik penjual maupun pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga suatu produk. Jadi harganya ini tidak akan pernah sesuai market price. Mungkin ada, tapi mungkin ada yang bisa menaikkan harganya atau mungkin bisa menurunkan harga. Ketiga, produsen dapat menciptakan produk-produk yang sesuai yang diinginkan pasar karena barang yang dihasilkan berbeda corak. Kemudian, pasar persaingan monopolistik berada di tengah pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari pasar persaingan monopolistik. Di sini yang pertama, terdapat banyaknya penjual. Karena disebut pasar persaingan, jadi ya penjualnya pasti sangat banyak. Kemudian produk terdiferensiasi. Di sini maksudnya adalah jadi produknya ini jenisnya itu sama, namun berbeda dalam beberapa hal, yaitu seperti kualitas, penampakan fisik, reputasi brand, dan sebagainya. Kemudian penjual dapat mempengaruhi harga. Jadi mungkin di sini contohnya perusahaan ini sangat percaya diri dengan produknya sehingga mereka tuh dapat menaikkan harganya. Tetapi peluang untuk bisa menaikkan harga gitu sangat relatif kecil, jadi nggak bisa tinggi banget. Kemudian ada free entry and exit atau bebas masuk dan keluar. Jadi di sini kayak di saat suasana ini menguntungkan, maka produk baru akan muncul. Tetapi saat rugi, perusahaan atau produk dapat keluar dari pasar. Dan di sini untuk keluar dan masuk ini tidak ada hambatan. Kemudian sifatnya elastis. Jadi mengapa sifatnya elastis? Karena penjual itu tadi banyak. Jadi produknya ini sangat sensitif dengan perubahan harga. Kemudian ada price lebih besar dari marginal cost. Karena memiliki kemampuan mempengaruhi harga, jadi perusahaan tadi mampu menetapkan harga di atas marginal cost, tetapi tidak bisa terlalu tinggi karena mungkin sebutnya tuh kayak membohongi konsumen gitu kan, jadinya tidak bagus gitu kan. Kemudian tidak bergantung pada perusahaan lain. Nah, jadi yang seperti di atas, karena perusahaan percaya diri dengan produknya, jadi mereka tidak akan bergantung dengan perusahaan lain. Kemudian persaingan promosi penjualan sangat aktif. Nah, di sini harga ini tidak menjadi penentu besarnya pasar. Jadi suatu perusahaan ini mungkin menjual suatu produknya dengan harga yang cukup tinggi, tapi mereka masih bisa menarik banyak pelanggan untuk membeli produknya, yaitu karena kegiatan marketingnya yang baik gitu. Kemudian apa sih contoh dari produk yang dijual di pasar persaingan monopolistik? Ini contoh produknya nih sangat banyak karena kita selalu pakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu sabun. Sabun itu jenisnya banyak, kayak ada jenis sabun cair atau sabun batang. Terus wanginya beda-beda, macam-macam. Terus mereknya juga macam-macam. Tapi tetap aja itu kan sama, itu sabun gitu barangnya. Jadi seperti itu, dan
contoh-contoh lain. Contoh-contoh lainnya yang dipakai sehari-hari juga ya. Faktor penyebab pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, ketidakpuasan produsen terhadap pasar sempurna dan monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah membuat produsen dapat terjun dalam industri monopolistik. Yang ketiga, produk diferensial. Selanjutnya, equilibrium dalam pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan menghadapi kurva permintaan yang elastis. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada saat MR sama dengan MC. Yang ketiga, dalam jangka pendek memungkinkan adanya profit. Namun, pada jangka panjang, profitnya akan nol karena adanya free entry and exit. Yang keempat, ketika perusahaan menghasilkan profit, perusahaan tersebut akan menarik perusahaan lain ke dalam pasar sehingga dapat menggeruser perusahaan. Kurva permintaan akan turun dan sebaliknya hingga profitnya menjadi nol. Kemudian masuk ke equilibrium jangka pendek atau harga keseimbangan pada jangka pendek. Nah, di sini ada dua contoh kurva, yaitu di saat perusahaan mengalami profit dan di saat perusahaan mengalami rugi. Kita ke kurva yang pertama. Di sini ada di saat perusahaan mengalami profit. Jadi di sini dapat dilihat pada gambar market price ini berada di titik temu yang paling tinggi dibandingkan dengan marginal cost dan total cost atau ATC, sehingga perusahaan dapat mengalami profit. Keuntungan maksimal produsen dapat dicapai ketika produsen tersebut dapat terus memproduksi barangnya sampai di titik mencapai MR sama dengan MC, sehingga perusahaan dapat menerima laba maksimal dalam jangka yang pendek. Nah, di kurva yang kedua, yaitu di saat mengalami rugi, market price di sini serta demand atau permintaan pasarnya berada di bawah total cost atau ATC, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kemudian lanjut di equilibrium jangka panjang atau harga keseimbangan jangka panjang. Di sini pada gambar, jadi titik market price-nya itu sama dengan di titik temu ATC. Makanya profitnya ini nol, jadi nggak ada profit gitu. Nah, dalam jangka panjang ini akan mengalami excess capacity. Kemudian perusahaan tidak berproduksi pada tingkat yang paling efisien. Jadi keseimbangan jangka panjang ini untuk persaingan monopolistik akan menyamakan harga pasar dengan biaya total rata-rata. Seperti yang di awal, kemudian di mana pendapatan marginal itu sama dengan biaya marginal dan perusahaan akan memperoleh laba yang normal. Nah, perusahaan tidak beroperasi pada biaya total rata-rata minimum mereka, tetapi dengan excess capacity. Excess capacity itu apa sih gitu? Kita ambil contoh aja. Misalkan ada perusahaan iPhone, di saat mereka akan mengeluarkan produk baru, pasti mereka akan melakukan seperti pre-order gitu. Dan pasti perusahaan telah menyiapkan banyak produknya. Contohnya itu perusahaan telah memproduksi 500 unit. Nah, di saat penjualan bulan pertama itu keluar, itu 500 unit itu habis. Kemudian bulan kedua juga sold out, habis gitu. Nah, tapi saat bulan ketiga ada kemungkinan marketing mereka itu sukses. Jadi permintaan terhadap produk tersebut jadi sangat tinggi gitu. Tiba-tiba kayak pertama kan 500 unit tuh habis dan masyarakat ingin meminta sangat tinggi gitu, contohnya sampai 1000. Tapi kan di saat itu kan perusahaan cuman punya 500 kan.
Nah, kemudian akhirnya perusahaan berencana untuk memproduksi lebih dari itu karena telah kayak membayangkan di bulan berikutnya bakal permintaannya itu bakal lebih banyak gitu. Tetapi tiba-tiba di saat bulan keempat, tiba-tiba itu permintaannya turun drastis banget. Itu mungkin bisa disebabkan karena adanya pesaingnya. Kayak mungkin contoh ada perusahaan Samsung juga yang mengeluarkan produk baru. Ya jadinya masyarakat mungkin ada yang beralih gitu permintaannya ke produk barunya Samsung gitu. Nah, kira mungkin perusahaan iPhone ini karena udah ngeliat kayak positif banget bakal lebih banyak gitu permintaannya. Jadi mereka telah memproduksi untuk bulan keempat ini sebanyak 1.500 unit. Tetapi pada bulan keempat karena permintaannya turun banget, mungkin bisa jadi sekitar 300 unit doang. Ya jadinya mereka kan jadi banyak gitu produk yang sisa gitu yang tidak terjual. Makanya produk sisa kayak gitu disebut dengan excess capacity. Nah kan mereka kan juga harus menjual semua produknya kan. Tapi kalau misalkan permintaannya terus turun, jadi mau nggak mau mereka pasti harus menurunkan harga, dan itu juga semakin lama itu juga semakin buruk gitu. Makanya tidak efisien, semakin buruk gitu. Jadi kayak mungkin karyawannya mungkin bisa jadi banyak yang pengangguran. Selanjutnya, kelebihan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, menghasilkan barang berbeda corak. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen karena mereka dapat memilih corak barang yang sesuai dengan selera dan kemampuannya. Yang kedua, distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Karena produsen terdiri atas perusahaan-perusahaan kecil yang memperoleh untung normal, maka pemilik modal tidak memiliki kekayaan yang berlebihan dan kesempatan kerja yang diciptakan lebih besar. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan harga lebih tinggi, kuantitas produksi lebih rendah, dan tidak tercapai efisiensi baik produktif maupun alokatif. Yang kedua, perusahaan tidak mempunyai gerakan untuk melakukan inovasi. Modal yang lebih terbatas, pasar yang terbatas, dan kecenderungan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang menghalangi produsen. Yang terakhir, kesimpulan. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Yang memiliki ciri-ciri utama yaitu terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak, dapat mempengaruhi harga, kemasukan relatif mudah, dan banyak melakukan persaingan bukan harga. Perusahaan juga memiliki keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang di dalam menghasilkan keuntungan yang normal. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan kelompok. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 6. Pertama dari kelompok 5, di sini pertanyaannya, apakah ada alasan sehingga perusahaan dalam persaingan monopolistik beroperasi dengan kapasitas berlebih atau excess capacity? Jadi jawaban yang kami sampaikan yaitu menurut kelompok kami, excess capacity ini merupakan sebuah karakteristik dari persaingan monopolistik. Hal ini mungkin timbul karena ketika permintaan meningkat, perusahaan itu harus berinvestasi dan memperluas kapasitas dalam porsi yang tidak bisa dibagi-bagi. Hal ini dapat dilihat sebagai biaya keragaman produk yang dihasilkan oleh struktur pasar ini. Sehingga biasanya perusahaan yang beroperasi dengan excess capacity ini digunakan oleh perusahaan monopolistik yang diperuntukkan dalam jangka waktu yang panjang, atau long run. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada hambatan bagi perusahaan untuk dapat masuk serta keluar
free entry and exit dalam persaingan monopolistik? Jawabannya, di sini tidak ada hambatan bagi perusahaan untuk masuk serta keluar pasar karena pasar monopolistik merupakan jenis pasar persaingan yang cukup relatif untuk diperebutkan, dikarenakan di dalam jenis pasar monopolistik ini terdapat beragam diferensiasi produk yang dapat menciptakan keragaman pilihan dan utilitas. Jadi sekian presentasi kami pada hari ini dari kelompok 4 mengenai pasar persaingan monopolistik. Terima kasih telah mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih.